Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026. Hari ini kita memasuki hari pertama dalam tahun yang baru, tahun 2026. Juga gereja semesta hari ini merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Sebelum kita berbondong-bondong ke gereja untuk mengikuti misa tahun baru dan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, di awal tahun yang baru ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami membawa syukur atas hari-hari yang telah berlalu, juga kecemasan akan masa depan yang belum kami kenal. Melalui bantuan doa Bunda Maria, Bunda Allah, ajarilah kami untuk menyimpan sabdamu dalam hati, merenungkannya dalam keheningan, dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru di tahun 2026 ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia mengawali tahun baru dengan suara gaduh, kembang api, target hidup, resolusi, dan ambisi. Namun gereja memilih jalan yang berbeda. Gereja mengajak kita mengawali tahun dengan keheningan seorang ibu, dengan tatapan iman kepada Maria Bunda Allah yang menggendong bayi kecil yang menyimpan keselamatan dunia. Pesan iman hari ini kepada seluruh umat Allah sangat jelas. Tahun yang baru tidak dimulai dari kekuatan manusia, melainkan dari kesetiaan Allah yang hadir dalam kesederhanaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama mengisahkan para gembala yang datang tergesa-gesa ke Bethlehem. Mereka melihat, percaya, lalu kembali sambil memuliakan Allah. Tetapi di antara semua kegembiraan itu, Injil menyertai satu sikap iman yang mendalam. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak banyak bicara, ia tidak memahami semuanya, ia tidak tahu kemana jalan hidup putranya akan berakhir. Namun, ia percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di awal tahun ini kita sering ingin kepastian ekonomi, kesehatan, keluarga, masa depan, dan lain sebagainya. Namun iman kekatolikan tidak selalu memberi kepastian, melainkan penyertaan Allah. Maria menyadarkan iman yang matang, bukan iman yang menuntut penjelasan, tetapi iman yang setia berjalan bersama dengan Allah. Yesus juga diberi nama pada hari ke-8. Yesus artinya Allah menyelamatkan. Nama ini adalah janji bahwa sepanjang tahun ini Allah tetap setia menyelamatkan kita semua, bahkan ketika hidup kita rapuh dan penuh luka. Dalam konteks keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan kehadirannya untuk menemani kita dalam pergulatan hidup yang kita jalani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengawali tahun yang baru ini, 2026, bersama Maria berarti belajar diam, mendengarkan, dan percaya. Belajar menyerahkan hari esok kepada Allah yang setia hari ini. Mari kita memasuki tahun 2026, menjalaninya dengan selalu pasrah kepada kehendak Allah, dengan selalu berkata seperti Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada seluruh kehidupanku sepanjang tahun 2026 ini, kehendak-Mu saja yang terjadi." Para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita menjalani kehidupan sepanjang tahun 2026 ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di sepanjang tahun 2026 ini. Kita hanya bisa berpasrah dan menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, dampingilah kami sepanjang tahun ini. Bantulah kami dengan doa-doa-Mu kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami mampu menjalani tahun baru ini dengan penuh iman. Ajarlah kami percaya di tengah ketidakpastian, setia di tengah cobaan, dan rendah hati di tengah keberhasilan. Bawalah kami semakin dekat kepada Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.